Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini dapat berjumpa lagi dengan saudara. Satu kemurahan, satu kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup kita. Terbukti kalau kita hari ini bernafas, bangun dengan tubuh yang sehat. Semua karena penyertaan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan buat kehidupan kita. Amin. Mari sebelum kita beraktivitas, kita mengucap syukur buat hari yang baru, buat nafas hidup yang Tuhan sudah berikan buat hidup kita. Haleluya. Mari buka kedua tanganmu. Katakan, Bapa, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan. Terima kasih buat sepanjang malam. Kalau sepanjang malam kami dapat melaluinya, semua karena Tuhan yang menyertai buat kehidupan kami. Kami membawa syukur kami kepadamu Tuhan. Sebab Engkau yang terbaik, Engkau yang terindah, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siki papa takaranamo, irabasya karanama papa takaranamo. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja, Rohmu bekerja, glory bagimu. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Sekali lagi, saat kami menyembahmu, Rohmu bekerja buat hidup kami. Mari buka hatimu, katakan, saat ku menyembahmu, oh, Rohmu bekerja, glory, glory bagimu. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat ku sembah, oh, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, glory, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat ku sembah, oh, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari yang merasakan hadirat Tuhan, katakan sekali lagi pujian ini. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Rohmu bekerja, Rohmu bekerja, glory, glory bagimu. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, kami pandang kekudusan, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami menyembah,
saat ku sembah, oh ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat ku sembah, oh ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami menyembah-Mu, saat ku sembah, glory, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, oh ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, Yesus, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, kami angkat suara kami angkat penyembahan kami yang terbaik hanya bagi-Mu, Yesus. Ini anaso menyembah-Mu, meninggikan-Mu, mengagungkan-Mu, Yesus, Yesus. Iana so sikibini iana mo, glory bagi-Mu, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, Yesus, glory bagi-Mu, glory bagi-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan, meninggikan-Mu, haleluya. Sentuh setiap hati kami, pribadi lepas pribadi, sentuh kami dengan hadirat Tuhan. Kehadirat menjamah kami, memulihkan, menyembuhkan, memberkati, yang terikat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sipipiti kirana mata karababa, kirana masyakarana masikibidi, yarana masu, inambo, glory bagi-Mu, glory bagi-Mu, glory bagi-Mu, 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 Yesus. Oh, hadirat menjamah kami Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku
tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari rasakan hadirat Tuhan. Angkat kedua tanganmu, katakan, Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Oh, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Angkat kedua tanganmu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, dan ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Thank you God. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat menjamah kami, sentuh setiap hati kami Tuhan. Roh Kudus, urapan-Mu turun menjamah kami. Mari katakan sekali lagi pujian ini. Tuhan hadir di bait sucinya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Oh, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Sama-sama katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Angkat kedua tanganmu, katakan, hadirat-Mu memenuhiku. Thank you God. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, hadirat-Mu
kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi sembah, sembah, sembah Tuhan. Menyembah-Mu, 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 Yesus Tuhan. Glory, glory bagi-Mu. Menyembah-Mu, Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan yang berdaulat, Engkau Tuhan yang kami tinggikan, kami agungkan. Menyembah-Mu, sembah-Mu, sembah-Mu Tuhan. Biarlah kami meninggikan-Mu, sebab Engkau yang layak, yang kudus, yang kami agungkan, yang kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini anak Kau ku agungkan nama sembah-Mu, sembah-Mu, sembah-Mu. Yesus, glory bagi-Mu. Glory. Terima kasih, oh, glory bagi-Mu, glory bagi-Mu, oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila hadirat-Mu menjamah kami agungkan Kau Raja di atas segala raja. Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat renungan kita pada hari ini. Saya mengambilnya di 1 Petrus pasal yang ke-5. Ayat yang ke-8 dan 9 dikatakan firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia, yaitu iblis itu, dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Haleluya, saudaraku. Saya membacanya di versi yang lain, di versi firman Allah yang hidup. Firman Tuhan berkata, hati-hati, waspadalah terhadap serangan iblis, musuh yang besar itu. Ia berkeliaran seperti seekor singa lapar yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang akan dirobek-robeknya. Waduh, yang ke-9, berdirilah dengan teguh apabila ia menyerang. Percayalah kepada Tuhan dan ingatlah bahwa di mana-mana orang Kristen mengalami penderitaan yang sama. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, waspada, sadarlah saudaraku, bahwa dikatakan iblis lawan kita itu, si setan itu, dikatakan berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa, mencari orang yang dapat ditelannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita disuruh waspada saudaraku dalam kehidupan ini. Kita harus berjaga-jaga saudaraku. Sebab
manakala waktu kita lengah dalam kehidupan ini, kita tidak fokus kepada panggilan kita, saudaraku. Dikatakan bahwa kita sasaran empuk daripada iblis, setan untuk memangsa kehidupan kita, saudaraku. Ada banyak hal sisi kehidupan kita yang iblis bisa serang, saudaraku. Rumah tangga, sakit penyakit, keuangan, banyak hal, saudaraku. Jadi bahwa iblis ini ingin menghancurkan, sebab dikatakan bahwa yaitu iblis datang untuk membunuh dan membinasakan, saudaraku. Nah, dikatakan firman Tuhan, oleh sebab itu sadar dan berjaga-jaga. Dan dikatakan bahwa ketika ada serangan iblis yang datang dalam kehidupan kita, apapun bentuknya itu, saudaraku, dan dia masuk itu lewat pemikiran, lewat intimidasi, lewat ketakutan, yang diserang duluan adalah pikiran kita, saudaraku. Nah, oleh sebab itu benteng pemikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Iman kita bertumbuh, saudaraku. Makanya dikatakan ayat yang ke-9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Amin. Saya ulangi sekali lagi. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, saudara. Jadi iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa mari bangun kepercayaan dengan kebenaran firman Tuhan. Terhubung terus dengan firman Tuhan. Terhubung terus dengan hadirat Tuhan setiap hari. Supaya apa? Ada kekuatan yang baru yang terus masuk dalam kehidupan kita. Ketika iblis datang, ketika lawan kita datang, si iblis atau si setan itu menawarkan sesuatu. Atau mungkin gini, menggiurkan yang datang dalam kehidupan kita. Kita bisa melawan dengan apa, saudaraku? Iman yang teguh. Saudaraku, iman yang teguh. Nah, kalau hal itu seizin Tuhan, mungkin penderitaan yang datang dalam kehidupan kita, ujian datang dalam kehidupan kita, kalau seizin daripada Tuhan, saudaraku. Ingat Bapak Ibu, Anda tidak boleh baperan. Amin. Anda tidak boleh baperan. Sepertinya, kok aku tok ya yang mengalami penderitaan. Dia mungkin gini, kita mungkin mulai membandingkan diri kita dengan orang-orang yang tidak kenal dengan Tuhan. Hidupnya mereka kok aman-aman saja, hidup mereka kok baik-baik saja. Sepertinya gemuk, sepertinya tidak ada masalah yang datang dalam kehidupan kita. Kita mulai membandingkan, saudaraku. Ingat, Anda tidak boleh baperan. Firman Tuhan berkata bahwa begini, saudaramu di seluruh dunia atau orang Kristen, orang percaya di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, yang persis yang kita lakukan, saudaraku. Selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas, ingat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa penderitaan atau masalah itu, ujian itu akan selalu datang dalam kehidupan kita, saudaraku. Nah, oleh sebab itu, ketika iblis datang dalam kehidupan kita, lawan dengan iman yang teguh. Amin. Nah, iman yang teguh itu dimulai dari apa, saudaraku? Waktu saudara dan saya terhubung dengan firman Tuhan setiap hari. Jam-jam doa harus kita bangun setiap hari, saudaraku. Supaya apa? Iman kita bertumbuh. Ketika iblis datang, ketika setan datang menggoda dalam kehidupan kita, kita tetap kokoh. Sebab kenapa, saudaraku? Ada iman yang kuat yang terus menyertai dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari, saya percaya bahwa waktu Anda membangun kepercayaan, saudaraku, tiap-tiap hari yang datang dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa begini, kita akan kuat, saudaraku. Kenapa orang tidak kuat untuk menghadapi setiap ujian yang datang dalam kehidupannya? Karena kenapa? Karena akarnya tidak kuat. Pondasinya tidak kuat, manusia rohnya tidak dibangun, saudaraku. Sehingga ketika ujian dan tekanan datang dalam kehidupannya, kita jatuh. Dan tidak sedikit yang meninggalkan Tuhan. Lari daripada panggilan dari kehidupannya, saudaraku. Saya rindu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari, saudaraku, tetaplah bertahan apapun kondisi keadaanmu hari-hari ini. Sebab dikatakan bahwa iblis atau godaan daripada iblis itu, saudaraku, hanya satu tujuannya, membinasakan dalam hidupmu. Dan oleh sebab itu lawan dia dengan iman
yang teguh. Amin. Puji nama Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya bisa bagikan buat kita semuanya pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih untuk segala kemurahan dan kebaikan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan buat kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu terus berdoa setiap masalah, setiap tekanan yang datang dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa semua akan mendatangkan kebaikan. Oleh sebab itu Tuhan, bantu kami Roh Kudus untuk kami membangun iman kami. Supaya ketika si penggoda datang, iblis datang, kami tetap teguh untuk berpengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa untuk penyediaan tempat ibadah buat gerejamu tempat ini. Kami terus berdoa, kami percaya Allah sanggup untuk mengerjakan jauh lebih banyak dari apa yang kami minta dan doakan. Dan terus kami minta kepada Tuhan yang empunya langit dan bumi. Terima kasih Tuhan, menyerahkan hidup kami hari ini. Bila sepanjang hari ini kami dalam penyertaan-Mu, kami dalam perlindungan Tuhan sepanjang hari ini. Terpuji nama Tuhan dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, segala puji, segala ucapan syukur hanya bagi nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.